Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang akan menghadirkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, mengedukasi, bahkan juga bisa menginspirasi. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya tidak asing lagi untuk kita, karena ini akan membahas bagaimana keterbukaan informasi dapat mencegah korupsi. Telah hadir 3 orang narasumber yang begitu luar biasa, yang tampan-tampan semuanya. Pokoknya saya yang paling cantik saat ini ya di layar ya. Di layar aja tapinya. Langsung saja kita sapa-sapa ini para senior yang sudah tidak asing lagi di layar kaca televisi, yang sering sekali memberikan informasi-informasi tentang tema-tema yang dihadirkan oleh TVRI Jambi. Kami ucapkan terima kasih kehadirannya Dr. Andes Aryansyah ME, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Selamat sore Bang, sehat Bang? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Tadi dari kantor atau dari acara atau dari mana nih Bang? Ya, dari acara STQ, kita kan ada acara STQ di Persiapannya? Oktober. Persiapan tadi sudah dimantapkan, baru ke sini. Dan setelah ini kabarnya ditunggu lagi Bang ya? Iya, ada acara. Pokoknya Pak Kadis banyak banget Pak acaranya nih. Gitu lah, Jambi mantap. Oke, nanti akan kita bahas kembali Pak Aryansyah. Selanjutnya sudah hadir bersama kita juga Bapak Ahmad Taufik Helmi SPM SOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi. Selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah siap. Ini dari kantor juga Bang atau dari ada agenda lain? Kebetulan masih rangkaian acara ini, acara Hari Tahu untuk Sedunia ini. Tadi pagi kita ngadakan acara roadshow ke kampus Umbari. Ini baru selesai tadi jam 11:30 tadi. Oh, pantesan ceria habis ketemu anak muda Bang. Iya, iya. Jadi ceria. Baiklah. Adik-adik mahasiswa tadi. Ketemu mahasiswa. Terima kasih Bang Taufik. Lanjut. Nah, ini senior nih. Mungkin sebelum Cynthia duduk di TVRI ini, Mas Nasrul udah sering sekali diundang. Ini dia ada Mas Nasrul Yasir, Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Jambi. Selamat sore Bang, sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang, sudah lama tidak ke TVRI? Iya, baru alhamdulillah diundang hari ini. Iya, akhirnya bertemu kembali ya Bang? Bertemu kembali. Mudah-mudahan sering-sering aja lah ngundang. Siap, kawan nih, notit. Baiklah. Nih Bang, tadi kan sudah Cynthia bahas sedikit bahwa tema kita pada hari ini adalah menarik, cegah korupsi dengan keterbukaan informasi. Bagaimana sebuah frase keterbukaan informasi bisa mencegah sesuatu yang besar seperti korupsi? Mungkin langsung kita ke Bang Aryansyah dulu. Bang, menurut Abang, apa sih keterbukaan informasi? Dan sepenting apa sih? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya kembali kepada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana ada 3 hal substansi. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua peningkatan kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan daya saing daerah. Nah, kita ambil poin pertama. Kenapa saya sebut ada hubungan antara keterbukaan informasi dengan pelayanan masyarakat. Nah, saat ini kita tahu kita sudah masuk era digitalisasi. Ya. Semua hal dari hal kecil itu harus diinformasikan kepada masyarakat. Nah, ini juga kita sudah banyak kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan ini harus terbuka. Contoh di dalam pengurusan izin itu ada nama one submission, one single submission, di mana pengurusan izin-izin itu tidak perlu lagi kita ketemu orang, ya, apalagi itu yang namanya dari kementerian, dari gubernur, pemerintah ataupun kepala dinas, itu cukup mengisi aplikasi dengan syarat SOP yang tertentu, itu keluar langsung. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana peningkatan pelayanan masyarakat ada hubungannya dengan keterbukaan informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat, kita misalnya mau naik kereta api, kita bisa memilih loh. Ya, kalau dulu mohon maaf ya, sebelum ada trigger Menteri Jonan dulu, itu kan premanisasi yang kuat. Mana yang kuat bisa duduk, mana yang punya anggaran dia bisa duduk, punya uang. Kalau sekarang kan tidak bisa, dengan menjadi aplikasi saja. Ya, dapat seat. Kita bisa dapat seat dan kita juga bisa milih Pak. Kita mau pelayanan VIP ataukah yang ekonomi ataukah standar. Nah, ini yang kita dorong terus. Begitu juga di pemerintahan seperti itu. Tetapi juga tidak semua hal yang bisa kita publish. Ya, ini ada undang-undang tentang keterbukaan informasi tahun nomor 18 ya, tahun 2004 ya. 14 2008. Nah, itu tentang informasi. Jadi ada banyak hal yang memang lembaga itu diwajibkan ya
ya lembaga itu memberikan informasi kepada masyarakat. Bahkan kita sudah membentuk yang namanya PPID. Ya, PPID itu pejabat pengelolaan informasi dan dokumen. Itu setiap OPD dia wajib untuk menyampaikan informasi kegiatan. Kalau dia tidak menyampaikan, dia bisa kena penalti. Nah, tetapi juga tidak semuanya yang terbuka, ada juga yang dikecualikan. Itu yang kaitannya dengan rahasia negara, rahasia jabatan, kemudian juga rahasia pribadi, termasuk bisnis. Nah, itu yang tidak bisa disampaikan kepada publik. Nah, ini menarik ya, bahwa ternyata keterbukaan informasi ini tidak hanya milik personal, tapi juga sudah ada payung hukumnya. Iya. Sudah ada undang-undang yang memang Iya. mengaturnya. Dan bahkan sekarang pemerintahan pun sudah menerapkannya di semua lini agar bisa mendukung penerapan dari undang-undang, implementasi undang-undang ini. Undang-undang 18 2004 itu. Siap, tentang Undang-Undang KI. 18 tahun 2004. Iya. Ini menarik, Bang Taufik. Bang Aryansyah mengatakan hal-hal demikian, sudah ada undang-undangnya, lalu bagaimana implementasinya dan bagaimana teknologi sekarang mendukung untuk kita melakukan itu. Mungkin kalau kita merujuk ke beberapa tahun yang lalu ketika teknologi belum secanggih sekarang, ketika informasi belum secepat ini kita terima oleh masyarakat, mungkin bagaimana Bang memandang perkembangan keterbukaan informasi khususnya di Provinsi Jambi? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Ya. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada TPRI dalam hal ini telah memberi ruang kepada kami Komisi Informasi. Sebenarnya kami yang minta gitu dalam rangka memperingati Hari Hak Tahu Sedunia ini. Lalu kami bersurat ke TPRI dan alhamdulillah ini yang kedua kali. Nah, kemarin 2 Mei yang lalu juga memperingati Hari Keterbukaan Informasi di tingkat Indonesia gitu. Nah, memang tema hari ini memang kata Pak Kadis tadi agak berat. Agak berat dan menarik terkait dengan cegah cegah korupsi dengan keterbukaan informasi. Nah, perlu saya jelaskan bahwa yang pertama hak untuk tahu sedunia ini dilakukan sekitar tahun 2002 di Sofia, Bulgaria, di mana negara-negara para negara-negara ada sekitar 60 negara waktu itu berkumpul untuk mensepakati tanggal 28 besok pagi ini itu adalah hari Anda untuk tahu. Kalau iya, kalau bahasa kerennya tadi di adik-adik mahasiswa hari kepo. Hari kepo Anda untuk tahu. Nah, di mana intinya di sini adalah bahwa adanya akses informasi dan keterbukaan pemerintah yang transparan dan terbuka, itu intinya. Nah, di Indonesia itu diperingati sejak 2011 karena Undang-Undang KIP ini kan 2008 dan pelaksanaannya 2010. Indonesia sendiri masuk ke negara yang ke-76 ini yang bergabung ke dalam ini. Nah, di mana terus di Jambi itu dibentuk pada adanya Perda nomor 3 tahun 2014. Nah, di sanalah pembentukan Komisi Informasi Jambi. Berikutnya, sebenarnya terkait dengan korupsi ini, hak untuk berkomunikasi kemudian sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 8F itu, bahwa setiap kita berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan menyampaikan informasi, menyimpan dan menyampaikan dengan berbagai sarana. Di Jambi sendiri, Jambi visi Pak Gubernur hari ini, Perda nomor 1 2021 RPJMD, itu juga isu ini menjadi isu yang pertama dari 3 visi Pak Gubernur itu. Yang pertama itu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini artinya apa? Sebenarnya Pak Gubernur ini sudah punya visi untuk itu. Tinggal nanti bagaimana perangkat-perangkatnya bisa menjalan. Kemudian yang kedua baru memantapkan perekonomian. Kemudian yang ketiganya baru ekonomi. SDM. Artinya apa? Pak Gub Jambi Mantap ini sudah memantapkan memantapkan tata kelola pemerintahan. Yang Jambi Mantap itu poin pertamanya gitu loh. Prioritas berarti. Prioritas berarti dari dua-dua itu. Nah, kami dari Komisi Informasi hari ini yang bagi kami keterbukaan informasi ini adalah suatu fase pertama gitu dalam pencegahan korupsi. Kalau saya analogikan kemarin dengan Pak Gubernur, kalau kita ibaratkan sungai, hulunya ke pemberantasan korupsi itu adalah keterbukaan informasi. Kalau hulunya sudah keruh,
banyak peti, maka akan keruhlah sampai ke muaranya. Mungkin itu, Mbak. Siap nih. Kalau dari tadi Bang Aryansyah, Bang Taufik bilang memang agak berat temanya tentang mencegah korupsi. Kita kasih yang berat-berat ke suhunya, yang Siap. senior lagi. Tentang bagaimana keterbukaan informasi bisa mencegah korupsi. Kalau dari Bang Nasrul sendiri seperti apa memandang ini, Bang? Terima kasih Mbak Cynthia. Saya menyambut baik ya, menyambut baik dengan hadirnya Komisi Informasi Jambi. Saya melihat beberapa waktu terakhir ini, KAI ini sangat ligat, ya kan, lincah sekali beliau-beliau ini sekarang. Di mana kesempatan dia memberikan sosialisasi terhadap pentingnya keterbukaan informasi berkaitan dengan informasi dalam tanda kutip ke arah korupsi. Selama ini kan korupsi itu kan tertutup. Ya. Makanya ada celah. Makanya kalau dapat korupsi itu orang mau korupsi kan harus terbuka juga gitu loh. Gimana Pak? Orang mau korupsi juga harus memberikan informasi, ya kan? Saya mau korupsi itu ke informasi. Ya kan? Nah, selama ini ketertutupan itulah yang menyebabkan kandasnya informasi terhadap masyarakat. Salah satu contoh barangkali ya soal pembangunan Pak Kadis. Misal ada proyek pemerintah, kalau tidak disuarakan oleh kawan-kawan itu kan harus memasang pelang itu Mbak Sinta. Ini proyek pemerintah provinsi, anggarannya sekian, volumenya sekian, dimulai. Salah satunya harus itu yang kita kembangkan gitu loh. Jadi masyarakat memperoleh informasi langsung di lapangan. Nah inilah teman-teman KAI ini, saya salut juga. Sekarang sudah ada pengadilan ini persoalan ini. Itu artinya bagaimana pentingnya informasi terhadap masyarakat. Kalau tanpa informasi semuanya gelap. Untuk apa Kadis Info didirikan? Kalau tidak informasi itu bisa menyebar ke tengah-tengah masyarakat. Sementara itu. Siap. Ini kan menarik bahwa kenapa keterbukaan ini akhirnya bisa mencegah korupsi, karena korupsi ini awalnya dari ketertutupan seperti itu. Tertutup. Nah, analogi yang tadi Bang Nasrul sampaikan, apakah itu sudah dilakukan di Provinsi Jambi kira-kira, Pak? Ke Bang Nasrul dulu deh. Ya, saya pikir sudah dimulai lah. Siap. Dengan seringnya teman-teman KPK ke Jambi, itu ada sinyal. Wahai Jambi, tolong Anda informasi Anda harus terbuka gitu loh. Jadi teman-teman dari KAI ini gencar sekarang ini menyuarakan Komisi Informasi ini bagaimana seluruh tatanan pemerintahan, kelolaan pemerintahan harus terbuka. Ya tidak saja salah satunya tidak boleh, yang tidak boleh ada Pak Kadis yang tidak boleh diinformasikan oleh negara ini. Nah, betul itu Pak di negara. Nah kita juga harus tahu yang disebut rahasia negara itu apa, kan gitu harus dikasih tahu, masyarakat juga harus dikasih tahu, jangan teman-teman komisi aja yang tahu gitu loh, ya kan, diberitakan ke seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Jadi jangan kita cuma ini rahasia negara, ini pribadi. Nah kalau pribadi dia mempergunakan negara gimana? Gitu loh Mbak. Siap. Oke, ini kita langsung ke Pak Kadis nih. Kalau tadi dibilang kalau kata Bang Nasrul tadi lincah-lincah, sekarang mungkin ngikutin Pak Gubnya. Jadi mau nggak mau Pak Gub kemana-mana, Pak Kadis, KAI juga harus tetap lincah seperti itu. Tadi menarik yang disampaikan bahwa sudah dimulai, Provinsi Jambi sudah memulai untuk melakukan keterbukaan informasi, mulai untuk tata kelola yang lebih baik sesuai dengan visi Pak Gub. Sejauh ini tentu ada tantangan-tantangannya. Mungkin salah satu yang disampaikan oleh Bang Nasrul bagaimana mungkin ketidaktahuan masyarakat, informasi mana yang harus dibuka, informasi mana yang tidak boleh dibuka, seperti apa Bang Muanain. Tapi nanti dijawabnya Bang, kita jeda dulu ya, izin. Bang Taufik, Bang Nasrul, kita jeda juga. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita yang sangat menarik hari ini, cegah korupsi dengan keterbukaan informasi. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa. Tadi terputus di Pak Aryansyah, bagaimana sih tantangan yang mungkin dihadapi untuk keterbukaan informasi ini, silakan. Ya, jadi sebenarnya untuk keterbukaan informasi ini sudah dari dulu ya. Kita yang namanya open government, jadi pemerintah itu harus terbuka ya, bukan hanya terbuka terhadap anggaran, bukan hanya kegiatan,
tetapi semuanya. Kalau kita di masyarakat kan, kalau kita sholat Jumat biasanya amir masjid kan nyampaikan uang masuk minggu kemarin sekian, kemudian diumumkan penggunaan lainnya. Seperti itu juga kita. Dalam kita melakukan belanja daerah juga sekarang kan ada Impres nomor 2 tahun 2022, yang mana pembelanjaan itu tidak ada manual lagi, sudah melalui digital elektronik. Ya, baik itu belanja melalui e-katalog atau belanja melalui marketplace yang ada di Jambi. Kita ada Parto, kemudian ada marketplace lain. Nah, ini kan terbuka, harganya tahu, spesifikasinya ada, lain sebagainya. Kita tidak berhubungan lagi antara pengguna dengan perantara, tapi langsung ke penyedia. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan pemerintah ya. Itu kalau kita mau lihat kegiatan APBD tahun 2023 itu bisa buka dengan sirup itu terbuka, atau bisa di katalog-katalog ya melalui UPBJ yang ada di Pemprov Jambi. Jadi kita sudah memulai untuk membuka itu ya. Tadi dari Pak Ketua KAD tadi menyampaikan masalah papan proyek, hal-hal kecil itu memang suatu SOP ya, kegiatan ya harus ya itu ditayangkan begitu. Itu udah dasarnya memang harus ditayangkan. Iya. Ini kan menarik tadi disampaikan, bisa saja masyarakat yang kurang mengetahui seperti itu dan menyosialisasikan seperti apa, karena memang kalau untuk digital elektronik mungkin tidak semuanya yang memang paham dan sudah berkecimpung. Bagaimana menghadapi tantangan ini? Jadi memang ini adalah satu tugas Diskominfo juga, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Selama ini terjadi, mohon maaf, unjuk rasa, ketidakpuasan itu kan terdistorsi, mereka tidak tahu. Nah, kita ada kegiatan yang namanya pembentukan KIM, Komunitas Informasi Masyarakat. Jadi masyarakat itu kita undang, baik itu dari tokohnya, pemudanya, agamanya, kemudian mahasiswa, terpelajar, itu kita kumpulkan, kita bentuk KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Mereka kita berikan informasi yang narasumbernya ya bukan dari Kominfo saja, ada juga dari KI, ada juga dari teman-teman yang biasa bergerak di bidang itu, dari dosen-dosen atau pengamat-pengamat itu. Jadi semakin banyak komunitas informasi masyarakat, kita semakin banyak juga memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Karena kita tahu sekarang kan, apalagi zamannya mau masuk waktunya pilkada ini, pileg ini, jangan main, terkadang informasi itu belum disaring, sudah di-sharing. Itu hoax. Kalau hoax itu kan sebenarnya berita yang tidak benar tapi seolah-olah benar. Belum lagi yang hate speech, ujaran kebencian lain sebagainya, atau lagi politik identitas. Itu 3 hal itu pasti muncul di dalam pilkada untuk mencari simpati lain sebagainya. Tetapi itu juga diatur oleh ITE. Jangan sampai kita terkena masalah tentang itu. Itu yang kami selalu menyampaikan, baik melalui media online, melalui media cetak, kemudian dari radio, dan alhamdulillah hari ini juga kita bisa diundang sini melalui inisiasi KI ya dalam Hari Tahu Internasional. Nah, jadi kita punya hak untuk diberitahu, kemudian di undang-undang ya. Nah, itu kita menyampaikan pendapat dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita bilang mungkin ketidaktahuan masyarakat ini menjadi poin penting seperti itu. Tapi bagaimana usernya, katakanlah di sini pemerintahannya dengan digitalisasi yang semakin berkembang saat ini, kalau SDM kita seperti apa Pak? Apakah sudah mumpuni untuk melakukan itu? Jadi kalau kita lihat memang kita ada sedikit ketinggalan di kota-kota yang besar itu, kita akui itu ya mengenai SDM-nya. Tetapi juga dengan media sosial saat ini kan berita-berita itu kan cepat sekali sampai. Ya, itu salah satu bentuk filterisasi, bahwasanya memang sekarang masyarakat itu sudah melek ya, dimanapun dia bisa dia mengakses, dia akan tahu kegiatan apapun terjadi ya. Kalau dulu kan kita membaca suratnya besok kan, surat kabarnya. Kalau sekarang enggak, ada kejadian kita tahu sekarang. Itu salah satu bentuk kontrol masyarakat. Dan itu juga salah satu bentuk juga mengingati pemerintah, oh ada kejadian ini ya, kita cepat bertindak untuk itu. Siap, terima kasih Bang Ardiansyah. Kita ke Bang Taufik. Bang, tadi memandang bagaimana keterbukaan informasi ini ternyata sebegitu urgentnya untuk memang terus kita publikasikan kepada masyarakat seperti itu. Tapi kan juga ada beberapa tantangan selain ketidaktahuan masyarakat, lalu bagaimana kesiapan masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang ada, baik itu teknologi, digitalisasi seperti itu. Bagaimana memandang ini? Dan juga tadi satu lagi, bagaimana berita hoax yang sebenarnya belum disaring tapi udah di-sharing. Nah, silakan Bang. Iya, terima kasih Mbak. Jadi Komisi Informasi ini kan sebagai lembaga mandiri yang tugas dan fungsinya itu membentuk standar layanan informasi publik gitu.
Nah, kami ini sudah masuk periode yang ketiga nih, periode 2022-2026. Di Jambi terbentuknya 2014. Sebenarnya tujuan undang-undang ini itu untuk meningkatkan peran serta masyarakat itu dalam mengawasi, mengontrol apa sih program-program dari badan publik. Badan publik ini itu adalah penyelenggara negara, OPD atau pemerintah yang menggunakan anggaran APBN dan APBD, baik dari desa, baik dari pemerintahan desa sampai ke pemerintahan kementerian. Nah, kalau di provinsi itu KI provinsi. Kemudian kita memiliki tugas memeriksa, kemudian memeriksa, memutuskan sengketa informasi ke kita. Jadi silakan masyarakat untuk memohon informasi, tapi ada mekanismenya gitu. Ada mekanisme mohon informasi ke badan publik. Kalau tidak puas atau tidak dapat, silakan lapor ke kita. Nah, persoalan hari ini, kalau di Jambi, kebetulan kami sudah 1,5 tahun. Di periode yang kemarin itu ada 15 sengketa. Kemudian tahun ini sudah masuk ke 11 sengketa. Rata-rata memang terkait dengan keuangan. Terkait dengan anggaran. Kemudian kawan-kawan yang memohon informasi itu masih levelnya kelompok masyarakat, LSM, kawan media. Artinya apa? Yang punya kepentingan ini baru sebatas ini. Tapi kalau di Jawa, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah itu orang lebih banyak untuk kepentingan dia pribadi. Katakanlah seperti kawan-kawan Novel Baswedan kemarin, waktu masalah nilai dia dari KPK mohon terbuka itu disidangkan ke kita, tapi DKI pusat. Nah, begitu juga persoalan sengketa tanah ya. Kita ini baru masuk nih, Bang. Ada kebetulan satu sengketa tanah terkait informasi sertifikat kepemilikan tanah. Itu boleh kita minta informasinya. Kalau memang seandainya ada informasi, katakanlah si A punya sertifikat, kemudian si B juga informasi seperti ini, boleh kita beri ingin tahu lah gitu. Kemudian informasi itu sebenarnya ada 3 jenisnya. Informasi yang pertama itu berkala. Kalau berkala ini itu termasuklah yang tadi terkait anggaran. Itu masuk ke berkala. Yang di dinas ini nama informasinya berkala. Apa itu berkala? Harta kekayaan, program, kemudian anggarannya berapa, pelaksanaannya berapa. Itu perlu disampaikan ke masyarakat. Lantas apakah masyarakat boleh minta buku merahnya? Kalau dulu bahasanya buku merah, kalau sekarang buku boleh. Karena itu bukan lagi informasi yang tertutup. Kemudian informasi yang berkala ini, itu badan publik, dalam hal ini dinas harus menyampaikan minimal 6 bulan sekali. Gitu. Ada awal, itu cerita Pak Kadis tadi, ada perencanaan, mungkin ada disirup, gitu. Kemudian ada akhir, laporan pelaksanaan. Nah, kemudian informasi yang serta-merta, yang harus juga dimiliki, harus didapat oleh masyarakat. Apa contohnya? Sekarang kabut asap. Ya, kabut asap itu informasi yang serta-merta harus tahu masyarakat, yang mengancam hajat hidup orang banyak. Seperti contoh itu bencana alam hari ini. Lembaga terkait atau OPD terkait badan publik harus menyampaikan bahwa tiap hari ini diupdate, apakah di media sosial, bahwa informasi ini, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Hari ini berapa kadar asapnya, kemudian harus pakai apa perlakuannya. Nah, itu terkait dengan yang kedua. Kemudian yang ketiga itu informasi yang terkait setiap saat. Kalau setiap saat ini diminta atau tidak diminta oleh masyarakat, badan publik dan tadi harus memberikan. Terkait contohnya layanan, kemudian keputusan, surat apa, ketetapan, nah itu harus disampaikan. Nah, yang terkait yang dikecualikan di pasal 17 itu sebenarnya rahasia dagang, kemudian rahasia pribadi, kemudian rahasia bisnis. Jadi dari 100% itu 90%-nya sudah terbuka informasi, tinggal ya 10% itu tadi. Itu terkait dengan rahasia dagang, rahasia bisnis, dan rahasia pribadi. Itu mungkin itu. Ternyata kompleks ya, tidak hanya informasi ya informasi tapi informasi pun dibagi-bagi lagi, dan bagaimana partisipasi tak hanya pihak-pihak terkait tapi juga masyarakat punya kontrol penting seperti itu Bang Taufik. Iya.
Artinya masyarakat mulai dari hari ini kecil saja. Kita lihat seperti di desa penerima bantuan sosial, bansos, ada PKH, ada ini, itu harus tahu, itu masyarakat harus tahu siapa penerimanya, apa kriterianya harus disampaikan sehingga tidak terkesan bahwa ada tidak tepat sasaran gitu. Kemudian ada data yang tidak sesuai dengan kita gitu. Itu kan intinya keterbukaan, itu terbuka semuanya mulai dari awal. Kalau terkait dengan pengadaan dan barang dan jasa itu jelas semua. Kerangka acuan kerja, gambar, apalagi itu tadi palang, papan merek, itu semuanya. Tapi yang bukan tahun berjalan, Mbak. 1 tahun yang telah diaudit oleh Inspektorat atau BPK. 1 tahun yang lalu ada juga kawan-kawan teman-teman LSM begitu kegiatannya lagi mulai sudah melapor ke kita, itu tidak sesuai spek, tidak sesuai ini, itu tidak bisa juga. Baik. Jadi yang bisa dilaporkan ke KI itu kegiatan yang 1 tahun berjalan. Oke, yang sudah berjalan. Baiklah, ini menarik bagaimana masyarakat itu sebenarnya punya peran serta, tapi hingga hari ini Bang, kalau di Jambi masyarakat umum tidak terlalu banyak mengambil peran itu. Bagaimana memandang ini? Hanya LSM saja, jurnalis saja seperti itu. Silakan. Barangkali saya belum sampai detik ini ya belum pernah dengar dari pihak pemerintah. Apakah pemerintah ini sudah membuka hotline tempat pengaduan masyarakat? Mungkin ada nomor-nomor yang harus disebarkan kepada masyarakat, khususnya provinsi dulu lah. Kita bicara provinsi. Inilah tempat Anda mau tanya ini, silakan. Nomornya ini silakan. Nah, itu yang belum. Mudah-mudahan Pak Kadis barangkali ke depan ya silakan nanti tolong dianukan. Jadi masyarakat ini ada merasa diikut sertakan di dalam lika-liku pembangunan Provinsi Jambi ini. Yang pertama itu barangkali Mbak Cynthia. Ini memang bukan saja pemerintah yang harus eksekutif yang harus membuka diri, tapi juga legislatif juga harus membuka diri gitu loh. Apa yang Anda bicarakan dengan pemerintah, ya kan? Apa yang Anda anggarkan dengan pemerintah, tolong itu dikembalikan kepada masyarakat. Kasih tahu kepada masyarakat bahwa kami bicara ini loh, jembatan ini di kabupaten itu bisa melalui mungkin teman-teman dari KI yang mengelola itu nanti boleh bisa teman-teman dari legislatif. Jadi semuanya terbuka kecuali yang 3 tadi ya Pak Taufik ya, tidak boleh. Yang lain silakan saja. Jangan ada kesannya lemparan. Ditanya ke OPD ini melempar ke OPD ini. Dan ini adalah tugas Pak Kadis Kominfo untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat agar tidak terjadi itu tadi ujung-ujungnya tindak korupsi, Mbak Sinta. Jadi apakah memang masyarakat nih yang belum aware atau memang tempat mereka untuk menyampaikan itu yang belum terlalu terbuka? Seperti apa, Bang? Ya sekarang kan media sosial tuh bebas nih, mantap. Ya kan, apa yang terjadi kata Pak Kadis tadi segera langsung. Tapi ada hal-hal yang tidak tahu oleh masyarakat. Misalnya pembangunan di daerahnya bagaimana, ya kan? Anggarannya bagaimana. Nah, itulah teman-teman pemerintah nanti yang melalui Kadis Info masing-masing kabupaten kota yang menyebarluaskan itu. Jadi jangan beban provinsi lagi gitu loh. Provinsi ini udah terlalu banyak beban ini Pak Kadis. Terakhir sebelum kita iklan Bang, ini tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Taufik bagaimana seperti katakanlah bansos. Mungkin ada beberapa masyarakat yang merasa tidak tepat sasaran, yang merasa tidak tahu informasi sehingga tidak memberikan persyaratan segala macam. Ini seperti apa? Tapi hanya update di status saja katakanlah, tapi tidak ke orang yang berwenang. Akhirnya ini terus berlanjut seperti apa tuh? Jadi barangkali begini, memang banyak laporan seperti yang KPK bicara di lapangan kantor gubernur soal PK itu yang dapat bantuan BLT dan sebagainya itu orang-orang dekatnya kepala desa, orang-orang dekatnya RT, dan ini kan tidak terbuka kepada masyarakat. Saya minta nanti ke depan barangkali melalui KI itu desa juga harus mengumumkan di balai desa itu yang dapat BLT ini yang jadi PKH-nya ini gitu loh.
Sekarang kan cuma di mejanya Pak Kades siapa-siapa yang penerima. Ke depan begitu Pak Taufik, kita minta. Siap, baiklah, nanti akan kita bahas. Semakin panas, memang berat sih Pak Taufik ternyata hari ini. Kita jeda dulu ya, biar kita adem dulu, kita minum dulu ya Bang. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali saja pada para berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini yang begitu menarik, cegah korupsi melalui keterbukaan informasi. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa, Pak Kadis Kominfo Provinsi Jambi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, dan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Jambi. Dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau melalui nomor telepon 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan tadi obrolan kita ke Bang Aryansyah nih. Bang, seperti tadi mungkin bisa langsung dijawab mengenai hotline ataupun pengaduan tadi. Lalu bagaimana keterbukaan informasi ini berpengaruh kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat menanggapinya, silakan. Ya, jadi pemerintah sebenarnya sudah ada kerjasama diinisiasi oleh Dirjen Aptika Kominfo, ada Kemendagri, Menpan RB, kemudian Ombudsman dan KIP. Ada 5 lembaga. Itu ada aplikasinya namanya Span Lapor. Itu lapor itu layanan aduan untuk pemerintahan oleh masyarakat, oleh rakyat. Jadi masyarakat bisa aja nanti mengunduh Span Lapor itu, nanti silakan nanti membuat menyampaikan informasi atau aduan, karena situ ada ada pengisian kolom. Ya. Jadi memang harus jelas juga siapa yang diberitakan, siapa yang memberitakan, apa isinya. Sehingga nanti dari Kominfo itu akan segera mendistribusikan. Bisa ke kementerian, bisa ke pemerintah daerah, bisa juga nanti pemerintahan desa. Karena itu berlaku kepada semua badan publik ya yang menggunakan dana APBD dan APBN. Jadi ada itu aplikasinya Span Lapor. Lalu bagaimana untuk masyarakat terjaga untuk identitas segala macam sehingga masyarakat tidak perlu khawatir seperti itu, Bang? Mungkin bisa disampaikan. Jadi nanti di dalam Span Lapor memang identitas tetap perlu, tetapi nanti yang disampaikan ke badan publik yang diminta itu tidak ada identitasnya. Jadi terjaga seperti itu, Bang, kerahasiaannya. Kalau kita ngelapor tapi tanpa ada identitas, nanti dianggap mohon maaf yang lapor ini siapa, atau apa. Iya, harus ada seperti itu. Tetapi ini salah satu kewajiban juga nanti ya dari pengambil keputusan dalam hal ini itu menjaga kerahasiaannya. Itu tetap nanti tidak dikeluarkan dari mana, tapi di situ jelas yang ditujukan siapa, isi beritanya apa. Nah, kita harus tindak lanjuti itu, harus kita jawab. Kalau tidak jawab, kita akan kena ini teguran dan itu akan berulang-ulang. Ya bisa saja nanti mohon maaf tadi ya yang katanya kalau tidak keterbukaan bisa naiknya ke ranah pengadilan dan sebagainya. Itu yang kita jaga. Kami juga pegawai, Pak, itu kan setiap tahun membuat laporan LHKPN, kan itu kaitannya dengan harta kekayaan. Itu salah satu bentuk kewajiban kami, keterbukaan informasi. Bisa bisa diupload, bisa ini kan ya. Itu setiap tahun kita harus melaporkan itu. Siap. Ini luar biasa. Tadi juga Bang sempat disampaikan oleh Bang Nasrul, ada Bang Nasrul atau Bang Taufik tadi mengatakan ada informasi berkala yang harus disampaikan 6 bulan sekali, informasi serta merta, informasi setiap saat. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi, silakan Bang. Iya. Sebenarnya semua OPD itu ada yang kegiatan yang sifatnya rutinitas, ada yang namanya bulanan, triwulan. Dan mereka juga ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Itu bentuknya laporan dan tahunan juga ada. Nah, terkadang memang teman-teman dari luar itu dia masih proses, tapi mereka sudah menggiring bahwasanya ini padahal itu masih proses. Makanya harusnya 1 tahun berjalan baru bisa ya. Baru bisa. Sehingga kita tahu apakah itu sesuai dengan perencanaan awal dengan aktualisasi yang sudah dilaksanakan gitu. Nah, ini terkait masyarakat tadi yang tadi kita sampaikan bahwa katakanlah tadi kita anggap contohnya adalah bansos tadi, Bang. Ketika ada yang bikin status tidak tepat sasaran bansos di daerah ini. Akhirnya menggiring opini padahal kita tidak tahu kenyataannya apakah benar tidak tepat sasaran atau tidak. Bagaimana memandang ternyata keterbukaan informasi tidak hanya memberikan manfaat tapi juga bisa menjadikan bom juga seperti itu. Silakan, Bang.
memang ada seoknum lah gitu, tidak semuanya. Saya lihat sekarang desa itu sudah tertib lah, tertib administrasi. Kalau ada penggunaan dana ADD, dia kan ada papan pengumuman, dananya sekian-sekian, sudah digunakan sekian, tiap bulan lapor. Kalau ada misalnya masyarakat yang menerima manfaat tuh biasanya tiap rumah tuh ada tempel tuh. Ya, benar. Nah, misalnya masyarakat miskin, penerima bantuan lain sebagainya, itu Sudah salah satu ada bentuk sebenarnya. keterbukaan. Ya. Siap. Ada penelpon, langsung kita sapa, Pak. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Masih bergabung bersama kami atau sudah terputus? Mbak Cynthia Permana. Oke, siap. Ini pasti Pak Yudi dari Telanai, benar? Halo? Halo, masih bergabung bersama kami kah? Tadi line teleponnya TVRI agak terlambat dibuka, jadi saya terlambat juga masuk. Nah, baik Pak. Silakan Pak Yudi ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan singkat saja karena waktu kita juga singkat. Silakan Pak Yudi. Waktunya singkat, jadi saya sudah menyebutkan nama bapak-bapak narasumber yang saya hormati di TVRI. Ini waktunya dikit juga nih tinggal. Iya, silakan Pak. Nah, Om Topik nih. Siap, Bang. Saya memberikan apresiasi kepemimpinan Om Topik ini untuk Komisi Informasi ini memang sudah tidak berdebu lagi di ruang sidangnya. Terus ada sidang terus. Berdebu. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini, itu kan sudah tahun 2008 sebenarnya. Kok sekarang mau mulai dibuka-buka? Ya, betul. Dulu nggak sempat. Sebenarnya udah terlambat. Makanya dengan adanya Om Topik ini dia mulai membuka. Nah, jadi waktu yang singkat ini menurut saya, kalau pemerintah itu sudah hafal semua itu tentang Undang-Undang 14 2008 itu, tapi tetap dia ingin menutup. Ada apa sebenarnya? Yang menjadi pertanyaan itu, tolong Om Topik, mulai hari ini Undang-Undang 14 2008 itu kan ada, kita baca, hak publik. Hak publik itu untuk pemerintah ini adalah satu, dia harus mengetahui tentang jumlah keuangan yang akan digunakan. Itu kan dibaca, kita bisa buka baca kok semua masyarakat. Tapi masyarakatnya harus membaca itu, bukan LSM, Mbak Cynthia. Oleh LSM sudah ngelotok itu. Terus kita membuka, pemerintah menutup. Ini persoalannya. Poin selanjutnya Pak. Kan tidak bisa lagi. Justru itu disosialisasikan ke masyarakat. Contoh hak publik itu kalau kita baca Undang-Undang 14 2008 itu, dia berhak instansi itu memberi informasi tentang keuangannya, lantas program kerjanya, hasil auditnya, ya dengan modal KTP, Pak. Identitas itu bukan modal KTP, bukan harus ada lembaga kok di undang-undang itu. Jadi Bapak dari pemerintah ini salah, kok harus ada lembaga, tidak perlu. Jadi masyarakat datang ke instansi itu membawa KTP, dia harus mendapatkan laporan keuangan tentang OPD itu apa yang mau dikerjakan, program kerja. Lantas hasil audit itu baca sendiri di situ. Siap. Ini yang Poin lanjutan Pak. belum tahu. Poin selanjutnya ada Pak. Pemerintah untuk nutupnya, sebenarnya nutup ada apa? Baik, itu tentang hak publik. Ada poin lanjutannya Pak Yudi? Jadi maksud saya tolong mulai hari ini pemerintah beserta KI mensosialisasikan Undang-Undang 14 2008 itu tentang hak rakyat itu tadi. Sehingga kan akhirnya terbuka semua. Jangan ada lagi ditutupi ini, persoalannya global terbukanya. Baik. Paku dan sebagainya. Baik, hak publik Pak. Cukup? Mudah-mudahan inilah menekan tindak pidana korupsi itu akan tertekan. Siap, amin. Itu saja, mudah-mudahan bisa disosialisasikan Undang-Undang 14 2008 itu. Siap, terima kasih banyak Pak Yudi dari Telanai. Semuanya mohon maaf. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai yang telah memberikan komentarnya. Mungkin langsung Bang Taufik nih, langsung ke Bang Taufik mengenai sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 kepada masyarakat seperti apa, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bang Yudi Krama nih, senior saya juga. Memang kalau di Jambi ini senior semua kan. Siap. Kalau Bang Nasrul Yasir ini panggilan Datuk, tapi saya tetap panggil Abang kan. Kalau Datuk terlalu tua. Kan? Maka tetap Abang. Baik, sebenarnya kami Komisi Informasi ini memang suka tidak suka, mau tidak mau, selama ini memang terlihat tidak kurang publikasinya.
Makanya begitu kami masuk tahun 2022, kami berupaya untuk selalu mensosialisasikan baik secara medsos, kemudian alhamdulillah Bang, tahun kemarin kita dibantu oleh TAPD anggaran untuk sosialisasi ke Kades. Waktu itu dibantu untuk 3 kabupaten, itu Kabupaten Merangin, Sorolangun, sama Tanjung Jabung Barat. Ke desa-desa itu, ke kepala desa, pesertanya kepala desa. Namun tahun ini karena lagi refocusing kan, anggaran tapi tidak ada. Tapi kita inilah bentuk kita sosialisasi nih, Mbak Cetia. Jadi rangkaian kegiatan hak tahu ini, kami kemarin mengunjungi Pondok Pesantren Al Hidayah, PKP. Kemudian pagi kemarin kita dialog bersama DPR, anggota Komisi 1 DPR RI. Kemudian tadi di Umbari. Kemudian hari ini di TPRI. Nah, jadi sebenarnya fungsi Komisi Informasi ini fungsinya di tengah, Mbak. Ya. Tidak memihak ke badan publik dan tidak memihak juga ke kawan-kawan pemohon informasi masyarakat. Alhamdulillah juga tahun ini di awal tahun kemarin kita sudah diberi slot juga sama Badan Kesbangpol Provinsi Jambi untuk memberi slot kepada teman-teman LSM. Jadi Kesbangpol itu punya anggaran kepada kawan-kawan LSM atau pemohon informasi ormas, biar mereka ini teredukasi juga. Bahwa begini loh, minta informasi ke badan publik itu bukan semau-maunya kita. Ya, alhamdulillah akan berjalan ya, sebentar lagi menunggu SK, kalau informasinya menunggu SK. Jadi kami diberi slot oleh Kesbangpol untuk mengedukasi kawan-kawan LSM, kemudian ormas untuk mengedukasi. Kalau bagaimana masyarakat umum bisa tidak Bang, seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi? Itu untuk masyarakat, itu untuk LSM-nya. Ke masyarakat kita juga melalui melalui PPID, melalui di dinas. Kemudian, jadi tidak bisa perorangan seperti itu? Ya kelompok lah. Kelompok. Terus kami kan berkunjung juga, kami silaturahmi ke kawan-kawan LSM, pegiat-pegiat anti korupsi, kemudian keterbukaan. Nah, terkait permohonan ke kami itu boleh. Yang disampaikan Bang Yudi tadi boleh. Jadi ada 3, boleh individu. Kalau individu cukup KTP, ya KTP syaratnya. Kemudian kalau badan publik, kalau ormas itu harus ada ADRT-nya, ADRT yang sudah direges oleh Kumham. Itu. Kemudian kalau dikuasakan boleh juga Mbak, harus pakai surat kuasa. Jadi 3 jenis orang mau melapor itu. Bisa perorangan, bisa kelompok, bisa dikuasakan. Siap. Gitu. Semoga masyarakat yang menonton sudah paham ya. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita seperti itu Bang ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan. Kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pada berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini, cegah korupsi melalui keterbukaan informasi. Masih bersama 3 orang narasumber begitu luar biasa dan tidak terasa ini sudah masuk ke segmen keempat. Waktunya untuk closing statement atau pernyataan penutup. Langsung saja closing statement yang pertama dari yang paling senior ya. Bang Nasrul silakan. Melalui Hari Hak Tahu Sedunia ini, barangkali semua kita menyadari bahwa pentingnya hak-hak untuk memperoleh informasi sedetail mungkin. Barangkali hari ini melalui teman-teman yang hadir di TVRI hari ini mempunyai satu niat yang sama, bahwa kita sama-sama mendukung setiap hak-hak informasi itu kepada setiap individu pada rakyat Provinsi Jambi. Terima kasih Mbak. Siap, terima kasih Bang Nasrul atas kesempatannya sore hari ini. Jangan jeram ke TVRI. Nanti lanjutan ada lagi ya Bang Nasrul ya. Lanjut Bang Taufik silakan. Sesuai dengan yang saya katakan lebih awal tadi, sesungguhnya ruhnya keterbukaan informasi itu adalah hulunya dari pemberantasan korupsi. Hulunya, apa arti hulunya? Ketika hulunya keruh, maka hilirnya akan keruh. Ketika tidak terbuka mulai dari penyusunan anggaran, maka akan sampai ke pelaksanaan anggaran itu tidak akan terbuka. Makanya kemarin waktu acara kita di roadshow KPK, Pak Wakil Ketua KPK waktu itu langsung bilang sama Pak Gubernur, ini terkait anggaran nih Pak Gubernur, ada Pak Gubernur Ketua DPR, itu harus terbuka. Alhamdulillah waktu itu Pak Gubernur menyampaikan kita sudah terbuka dan teman-teman DPR juga sekarang sudah terbuka kalau melaksanakan rapat-rapat.
mungkin ke depan kita berharap semakin terbuka gitu, semakin patuh dan batan publik ini semakin terbuka kepada masyarakatnya gitu untuk macam lagu mari kita telanjangkan enggak? Bukan, tidak telanjang, terbuka tapi bukan telanjang. Siap, terima kasih banyak Bang Taufik atas waktunya. Lanjut, silakan Bang Aryansyah. Ya, kita pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini selalu menerapkan yang namanya open government, apalagi itu kaitannya dengan penganggaran. Kita ada sirup, ada e-katalog, ada marketplace. Di sana salah satu meningkatkan pelayanan masyarakat itu kan terbukaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada lagi nanti antara penyedia dan pengguna itu melakukan konspirasi lain sebagainya. Karena semuanya sudah disampaikan terbuka. Masyarakat serba tahu dan masyarakat itu mempunyai tugas di dalam pengawasan. Dan kami sangat terima kasih dengan adanya KI ini. Ini membuat masyarakat melek digital. Dan kita harapkan juga masyarakat untuk selalu ya mengakses berita-berita bukan hanya dari online saja, medsos dan lain sebagainya yang tentunya ke arah pembangunan. Hindari 3 hal, hoax, hate speech, dan identity politik. Siap, luar biasa. Terima kasih Bang Aryansyah sekali lagi atas waktunya sore hari ini. Terima kasih 3 orang narasumber begitu luar biasa. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber bahwa memang semua orang butuh tahu informasi. Informasi adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Karena keterbukaan informasi adalah awal dari pencegahan korupsi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.